Terus? Saya bilang biarin, nggak usah verifikasi. Bilang nggak lulus, kan masih ada perbaikan 3 hari. Baru saya ganti. Dia ada pengalaman. Ada satu dusun, dia pasang bendera kita. Pak Ahok, sewaktu Bupati, sebelum kita masuk, kenapa berhenti jadi Bupati? Menurut Anda 16 bulan apa yang Anda capai? Yang paling penting? Yang paling penting, saya sudah membangun suatu sistem. Saya telah membuat suatu RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang secara undang-undang dikatakan sesuai dengan visi misi program Bupati terpilih. Nah, saya waktu mau masuk ini, visi saya sudah bikin sangat baik, misi, kebijakan, strategi, program saya bikin. Dalam 16 bulan? Enggak, waktu buku visi misi saya. Sehingga begitu dijadikan Pemda, semua adalah visi misi saya. Dia nggak bisa rubah. Visi saya pertama adalah menghasilkan SDM yang tangguh dengan SDA yang ada. SDM yang tangguh, bagaimana mengukurnya? Saya bilang saya tidak mau visi-visi sebagai pejabat daerah lain yang nggak bisa diukur. Menjadikan kota atau kabupaten ini alam, permai. Jadi bisa diukur dengan apa? Dengan indeks pembangunan manusia. Jadi setiap tahun visi saya bisa diukur. Tapi orang kan yang penting perut. Betul. IPM ini sudah menyangkut perut, Pak. Jadi IPM yang dinilai ada 3 faktor. Berapa lama seseorang bisa hidup, berapa lama orang nikmatin pendidikan, berapa besar daya beli orang. Jadi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak mencerminkan kesejahteraan daerah itu loh, Pak. Kalau perusahaannya yang maju, Bapak bangun satu bandara di daerah itu, dia pertumbuhan ekonomi tinggi, Pak. Bangun mall. Padahal rakyat miskin. Dia harus kita ukur adalah IPM gitu, Pak. IPM yaitu Indeks Human Development Index, Pak. Nah, itu yang kita harus ukur sebetulnya. Kita jelas sebentar. Pemirsa, berapi-api, yaitu Pak Basuki Cahyadi Purnama, dan beliau adalah mantan Bupati dari Belitung Timur. Anda masih bersama dengan program Impact. Kita akan kembali bersama Anda setelah beberapa pesan berikut ini. Selamat pagi semuanya. Okay, listeners, thank you. Have a good day. Pemirsa QTV dan Suara TV di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam edisi Leaders of Indonesia 1. Leader tidak harus dari presiden, karena presiden belum tentu bisa jadi leader. 60 tahun lebih bangsa ini merdeka. Pemimpin nasional harus mengetahui bagaimana kebijakan negara. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Jadilah politisi yang beretika. Kita membutuhkan kepemimpinan yang luar biasa. The look of love is in your eye. Pemirsa, kita masih bersama dengan Pak Ahok, panggilan akrabnya, mantan Bupati Belitung Timur. Dan apabila Anda terlambat mengikuti acara ini, Anda dapat juga ke www.qchannel.tv/impact dan Anda bisa mengklik di YouTube. Anda dapat mengikuti wawancara kita dengan Bung Ahok ini dari pertama sampai terakhir. Bung Ahok, nama resminya adalah Basuki Cahaya Purnama. Atau ke www.gonta.com/impact dan di situ Anda dapat mengklik YouTube untuk melihat juga wawancara kita secara utuh dan secara keseluruhan. Anda juga dapat mengirimkan pesan pada 08998 123456 dengan pesan 036 spasi kemudian pesan. Jangan lupa di dalam pesan Anda 036 spasi kemudian pesan Anda. Dan kita akan teruskan bagian terakhir kita bersama dengan Bung Ahok. Kita masih ada kira-kira 3 menit. Aspirasi daripada seorang Basuki Cahaya Purnama. Mau jadi apa? Mau melihat apa negeri kita ini? Saya mau melihat
ada orang-orang yang idealis. Kita punya 3 menit. Ya, idealis para aktivis ini, mari masuk ke DPRD tahun 2009. Karena ini jalur yang terbaik. Kita nggak usah teriak-teriak di luar. Ini sudah satu sistem. Mari jadilah anggota DPRD di tingkat 2. Mungkin hanya 500 orang memilih Anda telah dapat kursi DPRD. Tapi begitu di dalam, mari kita tunjukkan kita berbeda. Bayangkan kalau saya baru lulus sarjana, kerja sama orang, sama Pak Peter, paling 2 juta, 3 juta gajinya Pak, baru masuk. 5 tahun, nggak mungkin jadi direktur Pak. Tapi kalau saya jadi DPRD, tunjangan macam-macam bisa 10 juta, 11 juta. Harusnya saya kan lebih baik. Terus kalau saya jujur, saya berhenti. Pak Peter sebagai pengusaha kenal saya. Saya tidak jadi anggota dewan pun akan diajak jadi direktur Pak. Karena sudah tahu ada kesempatan yang tidak mau nyikat kok. Apalagi di perusahaan, dikasih gaji yang cukup. Nah, saya harapkan anak-anak muda ini seluruh Indonesia 2009 muncul, Pak. Untuk menjadi Anda DPRD. mengharapkan orang-orang muda memimpin Indonesia di masa yang akan datang? Ya memang bukan soal muda nggak muda. Bung Karno pimpin Indonesia umur 44 tahun. Rusia 43 tahun. Coba lihat Sultan Syahrir 36 tahun kalau nggak salah jadi Perdana Menteri. Kita mundur Pak kali ini Pak saudara. Kita ada lost generasi. Ada satu generasi yang lost. Orang jadi apatis. Nah ini harus kita dorong. Munculnya lewat mana? Kalau Pak Ahok yang jadi presiden anak muda, saya nggak ada kesempatan lagi dong yang umurnya udah uzur begini. Ya jadi penasehat dong Pak. Kira begitu. Saya kira gitu. Karena mempunyai pengalaman kita jadi penasehat. Iya. Yang muda biar bekerja. Ya, yang jelas jangan anak muda ini masuk, orang tua punya kehilafan, kesalahan dikorek-korek. Untuk mencari popularitas depan rakyat. Itu yang nggak betul. Itu namanya kualat, saya bilang gitu loh. Kualat nanti saya bilang. Terakhir, Anda pada saat ini, adik Anda sekarang lagi mencalonkan diri untuk jadi wali kota. Iya, yang wali perempuan. kota di mana? Pangkal Pinang. Hari ini bakal pemilihannya. Dia mau menjadi wali kota, mau mencoba lagi seperti Bung Ahok. Memang di dalam keluarga ini ingin membangun masyarakat yang makmur, masyarakat yang baik. Iya, saya kira gini. Tadi dia juga tidak mau. Tapi melihat kondisi sana, terus rakyat dijolimin segala macam, dia bangkit. Makanya saya katakan pada teman-teman saya, mereka bilang, adik kamu lagi dong jadi bupati. Saya bilang, selama Anda jadi pejabat dengan baik, kami tidak akan pernah keluar melawan. Karena kami juga tahu nikmatin hidup kok. Masih mau jadi gubernur? Sekarang, saya kira kalau mau ikutin sekarang, kalau mau ikutin AFTA 2015, Pak, kalau mau saya pengen jadi presiden, Pak Sultan, Pak. Cuma nggak mungkin gitu loh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, saya pikir kalau kita banyak orang seperti Anda, saya pikir negara kita akan makmur dan maju. Masyarakat akan makmur, kesehatan akan terjamin, sekolah bisa gratis? Wah, kita free, Pak. Sampai kuliah yang terbaik kita kirim ke Itu Jawa Barat sekarang katanya nggak jadi free, tapi pada waktu mereka kampanye free. Jadi banyak orang yang pada waktu kampanye menjanjikan, pada akhirnya tidak